Nah, saudara, temanya pada hari ini adalah janji Allah dalam hidup kita. Nah, itu kita buka, saudara ya, di 2 Korintus 1 ayat 20. Inilah firman yang mendasari, saudara. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah, saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang janji Allah. Saudara, saya punya tokoh favorit ya. Ya, saya pernah sampaikan di sini juga, namanya Smith Wigglesworth. Dia adalah seorang tokoh yang luar biasa, tokoh kebangunan Pentakosta yang hidup seabad yang lalu. Dia suatu hari punya ada perkataan atau kutipan yang sangat saya suka, saudara ya. Dia bilang firman Allah di Alkitab itu pada dasarnya ada 3, saudara. Yaitu fakta untuk dipercayai, perintah untuk ditaati, dan janji untuk dinikmati, saudara. Ketika mendengar untuk pertama kalinya, saudara, saya setuju, saudara. Ya. Yang pertama, memang di Alkitab itu ada banyak fakta-fakta yang kita perlu percayai, saudara. Seperti ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ketika Tuhan menciptakan manusia, ya. Bagi kita nggak sukar, saudara, untuk mempercayai fakta-fakta ini. Tetapi, tahukah, saudara, masih banyak orang yang nggak percaya, saudara. Ya, yang apalagi tentang penciptaan manusia itu. Banyak yang masih percaya bahwa manusia itu berasal dari, maaf ya saudara, dari monyet, saudara. Itu teori evolusi, saudara ya. Dan tentang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, saudara. Itu banyak juga yang nggak percaya sampai saat ini, saudara. Ada yang bilang itu bukan Tuhan. Ada yang bilang, wah Tuhan tuh lari pergi ke India dan kawin di sana. Macam-macam, saudara. Tapi, saudara, fakta-fakta yang tertulis di Alkitab tentang penciptaan manusia, tentang Tuhan Yesus mati di kayu salib, bahkan juga ada umur manusia yang dulu tuh, saudara ya, umurnya 900 tahun, itu benar, saudara. Itu sebenar-benarnya, dan itulah kebenaran, saudara. Ya. Dan bagi dunia itu sangat susah untuk dipercayai, saudara. Tapi itulah isi Alkitab, saudara. Jadi fakta untuk dipercayai. Nah, kedua adalah perintah untuk ditaati, saudara. Saudara, segala perintah Allah memang perlu untuk ditaati. Dia adalah Tuhan kita. Ya, tentunya kita sebagai hamba hanya perlu untuk mentaati saja, saudara. Ya, nurut aja, saudara. Nah, puji Tuhan, sekarang kita ini tidak lagi hidup dalam perjanjian lama. Kalau waktu itu Pastor Doni pernah sampaikan ada 613, kalau nggak salah ya, perintah dan ketentuannya. Kan banyak sekali, saudara. Tapi, saudara, bukan berarti di perjanjian baru itu perintah-perintah itu ditiadakan, saudara. Malah lebih berat, saudara ya. Kalau di perjanjian lama ya, siapa yang melakukan itu benar, saudara ya. Tapi di perjanjian baru, Tuhan lihat sampai kedalaman hati, saudara. Ya. Contoh, di perjanjian lama kalau berzinah itu memang itu baru berdosa, saudara ya. Tapi kalau di perjanjian baru, memandang perempuan dan mengingini saja sudah berzina. Tapi sekali lagi puji Tuhan, saudara ya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan taruh Roh Kudus dalam diri kita. Dan Dia yang memampukan kita untuk melakukan segala perintah Tuhan, saudara. Nah, yang ketiga, janji untuk dinikmati. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara, dalam khotbah hari ini, saudara. Nah, saudara, kalau mendengar janji untuk dinikmati, waduh, sepertinya indah, saudara ya. Tapi kalau orang sini, kalau lihat yang luar biasa indah atau bagus gitu, saudara, suka bilang, it's too good to be true, ya. Itu seperti seorang dalam tanda kutip itu curiga, ya. Yang kalau dia melihat atau mendapatkan sesuatu yang seperti tidak mungkin, bahkan lebih dari yang expect ya, seperti yang lebih dari yang diharapkan. Nah, saudara, tapi janji Allah itu benar-benar good, saudara. Bukan too good to be true, saudara, tapi it's so good and it is true, saudara, janji Allah itu. Nah, saudara tahukah ada berapa janji Allah dalam Alkitab? Ada pendapat atau versi jumlahnya ya. Tapi saya dapatkan dari berbagai sumber tuh kisarannya kira-kira 3.000 sampai 8.000 janji Allah, saudara. Banyak sekali, saudara. Dan memang banyak sekali, dan itu, saudara, good news-nya,
diperuntukkan untuk kita. Nah, janji apa saja, saudara? Everything, saudara. Semua. Ada keselamatan, hidup kekal, janji kemenangan, perlindungan, kesehatan, kecukupan, kelimpahan, damai, sukacita, kuasa, hikmat, ya, keberhasilan, pertolongan, jalan keluar, kelepasan, dan sebagainya, saudara. Banyak sekali, saudara. Dan itu buat kita, saudara. Nah, kita lihat lagi, saudara, di 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Dan kalau di King James Version-nya, ya, saya lebih suka translate ini, saudara, ya. For all the promises of God in Him are yea, and in Him amen, unto the glory of God by us. Nah, ya, saudara, ya. Kalau kita lihat di King James Version-nya itu lebih straightforward, lebih jelas, saudara. All promises of God in Him, saudara, ya. Semua janji Allah di dalam Dia, di dalam Kristus, saudara. Itu ya dan amin, saudara. Mungkin, saudara, ya, ada di antara saudara yang masih ragu nih, ya. Saya udah percaya sama Tuhan nih, Pak. Tapi saya ragu apa saya ada di dalam Tuhan. Karena promises of God itu in Him, ya. Semua janji Allah itu dalam Tuhan, saudara. Jadi mungkin ada yang masih ragu, saya dalam Tuhan. Saudara, ini saya mau katakan, saudara, kita semua yang percaya Tuhan Yesus itu ada di dalam Dia. Nah, kita bisa lihat di 1 Korintus 1 ayat 30. Dan oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus. Oleh Dia. Oleh siapa? Oleh Dia. Oleh Tuhan sendiri, kita tuh berada dalam Kristus Yesus. Ditaruh di dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita, saudara. Ya. Nah, satu lagi, saudara, di 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah, saudara. Kita semua percaya sama Tuhan Yesus, kita mengaku Yesus adalah anak Allah, kita ada di dalam Dia, saudara. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat tadi, saudara, kita ada di dalam Kristus. Semua janji Allah adalah ya dan amin, itu di dalam Kristus, saudara. Berarti janji-janji Allah itu adalah buat kita semua yang ada di dalam Kristus. Janji ini termasuk buat saya dan saudara, saudara. Nah, kita akan gali lebih dalam soal janji ini, saudara, ya. Saudara, pernahkah saudara berjanji kepada seseorang dalam hidup? Pasti pernah, saudara, ya. Contoh, janji memberikan hadiah ulang tahun kepada anak atau istri atau suami. Nah, kalau kita sebagai orang yang biasa pegang janji, ya pasti akan memenuhi janjinya. Kita beri hadiah, kita beli sesuatu untuk kita kasih, saudara. Tapi ada contoh lain, ada seorang yang berjanji memberikan sesuatu kepada kita, tapi ketika pada waktunya nggak ditepati, saudara. Orangnya nggak tahu kemana, ya. Bisa bisnis juga seperti itu, saudara. Ya, orangnya lari, saudara. Tapi, saudara, kalau janji Allah itu wow, saudara. Itu kalau Allah yang berjanji, Allah pencipta langit dan bumi ini berjanji, Allah yang tak terbatas, Allah sumber segala sumber, itu nggak ada ceritanya, saudara, dia mengingkari. Tidak ada ceritanya dia itu ingkar janji, saudara. Janji dari Tuhan itu bukan janji yang sembrono atau ucapan sambil lalu, saudara. Itu tegas, solid, dan sempurna, saudara. Itu sesuai dengan karakternya Allah. Nah, saudara, satu saja janji Allah, nubuatan Allah, firman Allah tidak tergenapi, ya. The whole kebenaran itu akan runtuh, saudara. Satu saja, ya. Kalau Allah berjanji dan gagal menggenapi, maka landasan keimanan kita tuh hancur, saudara. Jadi Allah itu kalau berjanji benar-benar, saudara, ya. Dan saudara, jangan samakan janji manusia itu dengan janji-janji dari Allah, saudara. Kita bisa saja gagal dalam menepati janji Allah. Janji maksudnya. Tetapi Allah tidak pernah gagal dalam menepatinya, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat tipe-tipe orang seperti apa supaya bisa mengalami janji-janji Allah dalam hidupnya, saudara. Nah, yang pertama, tidak percaya, saudara. Belum percaya, belum lahir baru. Nah, ini orang-orang yang belum ada dalam Kristus, saudara. Artinya mereka tidak dapat dan tidak berhak menerima janji-janji Allah.
Tipe ini saudara perlu diinjili supaya dapat percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka bisa mengalami janji-janji Allah dalam hidupnya, saudara. Nah, tipe kedua, saudara, sudah percaya nih, tapi nggak tahu janji-janji Allah dalam hidupnya. Mungkin taunya cuman kalau mati masuk surga, saudara. Tapi janji Allah yang lain untuk menjalani kehidupan ini, untuk berkemenangan, dia nggak tahu. Dan itu tidak akan terjadi dalam hidupnya, saudara. Nah, tipe orang ini perlu pengajaran, saudara. Dan hati yang sungguh-sungguh mau kenal Tuhan. Kalau saya mau katakan, ya perlu bertobat, saudara. Perlu diajak juga ke cell group, saudara. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, tipe yang sudah percaya, tahu ada janji-janji Allah, tapi cuma tahu ada janji, tapi tidak bersandar, atau menganggap itu penting, saudara. Kalau ditanya berapa janji Allah yang dia tahu, paling dia taunya 3, 4, 5 ayat. Ya. Ingat, saudara, ada ribuan janji, saudara. Ribuan janji Allah dalam Alkitab. Nah, tipe orang ini, hubungan dengan Tuhannya pasti ya on-off, saudara. Dan sangat sedikit mencari kebenaran firman Tuhan. Ini juga tipe yang perlu bertobat, saudara ya. Nah, yang keempat ini adalah orang yang sudah percaya, sungguh-sungguh percaya dalam hidupnya akan janji-janji Allah. Janji Allah nyata dalam kehidupannya. Tipe ini tidak bisa hidup tanpa janji Tuhan, saudara. Dialah orang yang mau meluangkan waktu bergaul dengan Roh Kudus dan firman-Nya all the time. Nah, saudara, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan janji-janji yang ada syaratnya? Contoh janji Allah ya, minta akan diberi. Apakah harus belajar memberi dulu baru diberi? Contoh lain, janji Allah akan berhasil dan beruntung. Apakah harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam dulu, baru bisa mengalami berhasil dan beruntung? Saudara, firman Allah berkata seperti itu. Memang iya, saudara. Tetapi, saudara ya, ketika kita makin dewasa dalam Tuhan, kita tidak akan bertanya-tanya lagi apa syaratnya. Karena kita akan menjadi orang yang suka memberi, orang yang suka merenungkan firman Tuhan, dan hasilnya pasti ya, kita akan beri maka yang diberi, ya. Kita minta maka akan diberi. Kalau hidup kita juga akan berhasil dan beruntung, saudara. Jadi hati kita yang tahu, saudara ya, seperti itu. Nah, makanya kita baca ya firman Tuhan tadi di 2 Korintus 1 ayat 20 ya. Mari kita baca lagi, saudara. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya dia mengatakan amin untuk memuliakan Allah. For all the promises of God in him are yea, and in him amen, unto the glory of God by us. Jadi kalau kita benar-benar hidup dalam Tuhan, saudara ya, dalam Kristus, dan mengalami benar-benar janji Allah itu ya dan amin, saudara, dalam hidup kita. Nah, saudara, sekarang kita mau belajar dari Abraham, saudara ya, bapak orang percaya. Nah, saudara, Abraham itu adalah seorang yang luar biasa. Saya sangat berkati kalau membaca kisah hidupnya. Kalau kita mulai membaca dari kitab Kejadian 12 ayat 1, dari situlah Abraham mulai dipanggil oleh Tuhan dan ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Saudara, mari kita baca di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Nah, saudara, lihat di sini ada janji Tuhan yang diberikan kepada Abram ya. Abraham, namanya bukan Abraham waktu itu. Pertama kali ya, saudara ya. Jadi Tuhan itu berkata kepada Abram, pergi dari negeri ini. Saya akan jadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Bayangkan, saudara ya. Dari seorang yang mungkin ya tidak tahu apa-apa ya, yang kecil gitu, saudara ya, menjadi suatu bangsa yang besar.
dan akan memberkati engkau sebuah namamu masyhur lagi, saudara, menjadi berkat. Dan yang luar biasa, ya 3 itu, saudara ya, memberkati orang-orang yang berkati engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi ini bukan cuman kaumnya atau negeri sekelilingnya, saudara, sampai kaum di muka bumi, semua kaum dapat berkat. Wah, itu janji yang besar sekali, saudara ya. Luar biasa itu. Dan kalau kita lihat perjalanannya, dia ke Mesir. Karena ada kelaparan ya di negeri yang dia tinggal. Balik ke Mesir, alias singgah di tanah Negeb, di Betel juga. Nah, itu cerita Lot di situ terjadi, saudara. Akhirnya berpisah ya. Setelah Lot berpisah, Tuhan ingatkan dan berikan lagi janjinya, saudara. Itu ada di Kejadian 13:14. Nggak ada di slide, saudara ya. Sekarang bisa sangat panjang nih. Tapi Tuhan, saya mau katakan di situ kasih janji lebih spesifik, saudara ya. Di situ bukan tadi, kalau tadi aku akan membuat bangsa yang besar ya. Di sini mulai dikasih, ini loh tanah yang kuberikan, utara, selatan, barat, timur ya. Jadi dikasih lebih spesifik, lebih jelas. Kemudian dia berangkat, ada peristiwa dia mengalahkan raja Kedalaomer, raja-raja lain, bertemu Melkisedek. Dan di Kejadian 15 ayat 1 sampai 21, saudara, Tuhan berikan janjinya lagi kepada Abraham, saudara. Ya, di situ lebih spesifik lagi, saudara. Bukan hanya utara, selatan, barat, timur, tapi tanah orang Het, tanah orang ini, orang Yebus, dan lain-lainnya. Dia berikan, oh ini tanahnya ini. Orang-orang itu ada bangsa-bangsa yang ingin berikan kepada kamu. Terus Abraham dalam perjalanan hidupnya mengambil Hagar dan punya anak Ismail. Dan di Kejadian 17 1 sampai 20, Tuhan ingatkan lagi, kasih janjinya kepada Abraham. Ya. Lebih spesifik ini, saudara. Ini tanah Kanaan, dia bilang, ini akan kuberikan. Dan seterusnya sampai kisah Abraham mempersembahkan Ishak. Di situ Tuhan ingatkan dan berikan janjinya kepada Abraham di Kejadian 22 ayat 15 sampai 18. Jadi, saudara, di sini kita mau belajar sesuatu, saudara. Tuhan itu terus menyampaikan dan mengingatkan akan janji Tuhan kepada diri Abraham. Ini kepada Abraham, bapak orang percaya. Itu menandakan bahwa janji Tuhan itu sangat penting dan harus terus dipegang dan dipercaya oleh Abraham, saudara. Ya, kita lihat janji Tuhan itu terus dikumandangkan Tuhan kepada Abraham sampai sepanjang hidupnya, saudara. Dan itu juga berlaku untuk kita semua, saudara. Kita perlu janji Allah sepanjang hidup kita, saudara. Kita perlu untuk selalu diingatkan akan janji Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Karena kita bisa aja melupakan dan tidak lagi mencari janji Allah dalam hidup kita. Padahal Tuhan itu rindu ya, saudara ya. Bukan kita menerima janji, ya, tahu janji, menerima, tapi mengalami janji itu dalam hidup kita, saudara. Nah, saudara, kita buka di 2 Petrus 1 ayat 4. Ini memang ayat terakhir, saudara ya. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, dari ayat yang baru kita baca tadi, Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Jadi jangan kita ragu-ragu, saudara. Apa Tuhan mau berikan janjinya kepada kita atau enggak? Dia mau, saudara. Dan dia sudah berikan kepada kita semua. Janji yang sangat berharga dan besar itu dikatakan. Ini bukan janji biasa, saudara. Ini janji yang luar biasa. Mengapa? Karena berasal dari tangan Allah sendiri. Berasal dari kekekalan, saudara. Dan mengapa dia berikan? Kalau kita lihat ayat tadi, saudara, yang pertama. Supaya kita boleh mendapat bagian dalam kodrat ilahi, saudara. Ini bicara manusia baru kita ya, manusia yang sekarang ada di habitat kerajaan Allah. Manusia kita yang telah bersatu dengan Allah dan mempunyai kodrat ilahi. Saudara,
manusia yang boleh mendapat bagian dalam kodrat ilahi adalah manusia yang nggak lagi khawatir, nggak ada lagi ketakutan, saudara, yang nggak memikirkan besok mau makan apa ya, seperti itu. Dia tuh udah nggak khawatir akan hal-hal itu, saudara. Dan sepenuhnya hidupnya hanya untuk bersekutu dan memuliakan Allah. Hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Allah, saudara. Dan menjadi berkat di mana-mana pastinya, saudara. Jadi dia kasih janjinya itu supaya kita boleh mendapat bagian dalam kodrat ilahi, saudara. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, supaya kita dapat luput dari hawa nafsu duniawi. Jadi janji-janji Allah diberikan kepada kita, ya, yang sangat besar, yang luar biasa itu, supaya kita bisa lepas dari kedagingan kita, dari pengaruh iblis, dari segala gangguan, godaan dunia. Dengan sangat jelas firman Tuhan katakan, hanya karena kita menerima janji-janji yang dianugerahkan dalam kehidupan kita, maka kita bisa lepas dari hawa nafsu dunia yang membinasakan itu, saudara. Jadi nggak ada cara lain memang. Janji Allah itu sangat kita perlukan, saudara. Nah, saudara, sekarang bagaimana bisa kita mengalaminya, saudara? Nah, saudara, bergaulah dengan Roh Kudus, cari janji Allah yang berkenaan dengan seluruh aspek kehidupan kita, saudara. Kalau ada yang diserang penyakit, sakit penyakit, jangan cari janji Tuhan tentang tentang akhir zaman, saudara. Cari janji Tuhan tentang kesembuhan. Kalau ada situasi ya berat, cari janji Tuhan tentang penyertaan dan jalan keluar, saudara. Jangan cari janji Tuhan untuk hidup kekal, saudara, atau kehidupan setelah kematian. Dan jangan mau dipanggil Tuhan aja tuh, saudara, karena beratnya ini. Jangan, saudara. Cari janji tentang penyertaan dan jalan keluar. Ada, saudara. Ya, ada ribuan, saudara, janji Allah. Kita bisa gali, cari tahu. Jadi jangan kita cumanya berapa puluh tahun ikut Tuhan, tahu janji Tuhan cuman nggak sampai 10, saudara. Tapi saya mau ingatkan, saudara, ya, ini semua tergantung kepada saudara semua. Sejauh mana saudara mau mengalami janji-janjinya dalam kehidupan saudara. Sejauh mana saudara mau berjalan ya bersama Tuhan, mau mengalami janji-janjinya. Wah, janji ini benar ya. Itu tergantung sama kita, saudara. Ya. Sejauh mana saudara rindu. Tapi bagi yang rindu nih, saudara, ya, cari dan cari terus. Izinkan Roh Kudus itu menunjukkan dan memimpin sampai Tuhan tuh berfirman secara spesifik tentang janji Tuhan. Janji Allah khusus buat kehidupan kita, saudara. Di situ pasti Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, saudara. Saudara, kesaksian, saudara, ya. Saya pernah dengar ada seorang, saudara, ya, hamba Tuhan, dia punya ibu kalau nggak salah, saudara, sakit kanker nih, saudara, ya. Nah, tapi cerita dia itu memberkati, saudara. Jadi setelah dia tahu sakit kanker, tahu nggak, saudara, dia taruh di setiap rumahnya itu, di dindingnya, di pojokan, semua pintu, kayak apa, itu firman Allah tentang kesembuhan. Dia taruh semua. Jadi dia kemana-mana, dia lihatnya firman itu tiap hari, saudara. Dan 6 bulan, saudara, benar, dia itu sembuh, saudara. Kankernya disembuhkan. Itu karena kuasa dari janji-janji Allah, saudara. Dia cari benar-benar, saudara. Nah, saya juga pernah, saudara, ya, dulu waktu saya masih di Indonesia, saudara, ya, saya pernah kerja di suatu company yang menurut saya itu the worst, paling parah deh. Itu, saudara, bayangin kalau kita kan kerja biasanya, waduh, semangat ya. Ini kalau saya kerja itu rasanya berat gitu, saudara, ya. Saya, aduh, nggak pengen masuk gitu, saudara, ya. Tempat kerjanya nggak enak. Bayangin saya tuh diterima kerja, saya nggak tahu tentang situasi di situ. Dan
jelasnya di situ saya mau diadu dengan manajer yang lain kayak gitu loh, saudara. Jadi situasinya itu udah nggak enak banget, saudara. Itu 2 bulan, saudara ya. Aduh, setiap kali kalau saya datang, saya di parkiran, saudara ya, saya nggak mau langsung cepat masuk, duduk dulu. Kerja saya berseru kepada Tuhan, saudara. Saya punya pengertian ya jauh lah dari apa yang saya pahami sampai sekarang ini. Dulu saya cuma tahu baca Alkitab, ya, banyak baca Mazmur, itu banyak janji Tuhan. Saya nggak ngerti, pokoknya saya baca aja gitu. Saya pokoknya karena udah sedikit panik, sudah anxiety, sudah ya, kerja kok begini gitu ya, nggak enak banget. Tapi 2 bulan, sudah ya, itu tiap hari memang saya baca firman, saya cari, saya cuman baca, saya nggak ngerti, pokoknya saya baca tentang janji Tuhan. Pada akhir bulan kedua, pokoknya dengan cara yang ajaib, saya bisa pindah kerja, saudara, ke tempat yang menurut saya itu paling menyenangkan seumur hidup saya. Jadi dari tempat yang the worst sampai sekarang saya bilang itu paling menyenangkan. Begitu beda, sudah jauh sekali. Saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi saya belajar di sini, saudara, janji Tuhan itu jangan putus asa kalau kita mungkin nggak ngerti baca janjinya atau wah ini bukan untuk saya. Baca, saudara, baca saja, renungkan, terus cari. Kalau nggak ini cari. Banyak sekali janji Tuhan untuk spesifik kehidupan kita, dan itu kita perlu, saudara. Kita akan mengalami Tuhan itu hidup, saudara, seperti itu. Nah, saudara, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan, saudara ya. Hari ini mungkin cukup singkat, saudara. Tapi biarlah kita terus hidup dalam janji Allah yang sangat berharga itu, saudara. Kita semua ini di dalam Tuhan, saudara. Jangan khawatir. Dan janji Allah itu ya dan amin buat kita. Ada ribuan janji itu diberikan buat kita. Hanya sekarang, saudara, cari, saudara. Cari firman-Nya, cari janjinya. Pasti ada buat saudara. Dan kalau Tuhan kasih, itu benar-benar akan jadi rema, akan jadi hidup dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin.